Jadi nanti Ibu Ina Desa mengajukan apa-apa nanti keperluan untuk apa namanya penanganan stunting nanti yang apa yang untuk apa ya bikin kami KPDS itu tahun 2026 ya. Makanya nanti Bapak Ibu semuanya ini kemarin ya di tahun 2025 kami pemerintah desa itu menganggarkan sekitar 109 juta ya. 109 juta itu untuk bidang kesehatan ya. Dana desa itu makanya di situ dana desa itu kita pakai ke beberapa pos ya. Kesehatan, kemudian bidang ketahanan pangan gitu. Jadi apalagi untuk tahun depan, kayaknya untuk tahun depan kemungkinan saya kira untuk fisik itu saya kira hampir nggak ada ya, karena udah diimpor dari sana harus dengan ini ya. Kalau kesehatan saya kira lebih perlu ya. Kalau kesehatan ya untuk apa namanya penanganan stunting sekarang berarti 25 berarti udah mengatakan apa namanya sampai sekarang berarti yang penting alhamdulillah berarti ada peningkatan ya. Gitu. Jadi untuk tahun depan saya harapkan lebih meningkat lagi ya. Gitu. Jadi karena apa ini mungkin kurang kalau pemerintah walaupun menurut saya kurang efektif juga ya. Ini menurut pribadi saya karena setiap anak gitu ya, setiap anak si per bulan satu kali ya. Untuk makanan gizinya. Jadi mudah-mudahan ke depan kita bisa menekan kembali tingkat yang stunting. Kalau ada pertanyaan dari masyarakat, dari warga, saya tidak intinya tolong dikasih penjelasan ya, bahwa dana desa itu bukan untuk infrastruktur, bukan, tapi banyak di situ pos-posnya ya. Jadi ini contoh di sini dari kita nanti kita berebut nanti untuk apa yang bahan nanti mungkin kita acuan oleh KPDS ya. Dan cara kerja pemerintah desa untuk tahun 2026 ya. Mungkin nanti penjabarannya silakan nanti ada dari sana, ada dari puskesmas ya, ada dari juga ya. Mungkin itu saja dari saya. Mohon maaf ya kebetulan begitu beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa yang saya hormati, rekan kami pendamping desa dan pendamping kepala desa yang saya hormati, ada tokoh agama, tokoh masyarakat, tokoh pemuda yang saya hormati, Ketua LPM, Bapak RT, Bapak RW, PKD, KPM, Ibu tim penggerak PK Desa dan semua kader posyandu yang saya hormati. Jalankan dengan sebaik-baiknya karena bisa jadi suatu ketika aturan berubah sementara yang stunting masih sehingga nanti dampaknya tidak tertangani. Untuk itu mumpung ini masih bermasalah, monggo gerakan semua lapisan masyarakat sampai nangani bukan 1-2 hari sampai 56 hari untuk nangani satu anak dengan adanya rekayasa inovasi pola makan supaya bagaimana supaya masuk kepada anak sehingga hampir tiap hari mungkin menunya di bawah. Nah ini luar biasa perjuangan dari ibu-ibu belakang baik di
fisik maupun psikisnya. Kalau sudah demikian, tidak akan bisa bersaing di dunia internasional. Jangan-jangan nanti di tingkat lokal saja dia akan terpuruk. Makanya ini tolong semuanya saja untuk dapat mensupport, baik dari sejak masih remaja putri ya, biasanya itu ada dikasih tablet tambah darah di SMP masuk ya. Karena kami juga sering memantau, tolong itu supaya dapat dilaksanakan, disupport juga oleh bapak ibunya. Jangan sampai ada program seperti itu suruh tidak masuk. Itu menunjukkan daripada kebaikan untuk anak-anak kita. Jadi dalam persilangan tolong itu harus proaktif. Kalau ada yang tidak aktif, ya didekati. Jangan dikandang, diomongkan supaya aktif. Ya, agar jangan sampai anak kita itu jadi anak yang pemimpinnya sangat lurus, tapi sekolah tidak terurus. Padahal pesan dari anak kita sendiri. Pesan masyarakat yang ada. Nah, ini yang kami harapkan. Ya. Jadi terima kasih sebelumnya kepada ibu-ibu ya, yang telah bersusah payah ya, berjibaku menjadi pahlawan daripada kesehatan anak-anak kita, terutama yang stunting. Ini terima kasih. Mudah-mudahan perjuangan ibu akan mendapatkan yaitu balasan oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Karena mungkin kalau dari desa tidak seberapa ya. Yang namanya kita di tengah masyarakat ya seperti itu. Apalagi ibu-ibu sudah berniat untuk mengabdikan diri ya, kepada desa ya, itu akan menjadi yang kita terima di yaumil akhir nanti. Ini yang perlu kita penekanin di sini, jangan semata-mata gaji tunjangan yang bersifat duniawi karena tidak seberapa. Namun di luar konteks kebutuhan ini, saya pesan Bapak Bowo mencari ini pada program yang kadang kita diberikan oleh kabupaten, tapi belum sempat karena kesibukan desa mungkin belum sempat dilaporkan. Di antaranya untuk program kami yang bersentuhan dengan keamanan tertiban, tolong data linmas yang di-SK-kan tolong segera dikirimkan, juga data pos kami. Ini adalah membicarakan tentang rangkaian kegiatannya dan keuangannya untuk menangani stunting di tahun 2026. Nanti aksinya itu dibereskan ya, dengan RPS, dengan para ahli yang lain, juga dengan pihak pemerintah desa itu berbicara bersama dalam diskusi nanti. Kita mendapatkan sapaan di akhir nanti. Amin. Amin ya rabbal alamin. Acara rembuk stunting kali ini saya akan memandu dari mulai awal sampai dengan nanti terakhir. Kalau saya termasuk stunting nggak Bu? Kurang tinggi banget. Dan rencana
tua. Kenapa masih banyak stunting di sekolah? Karena apa ya? Ibu hamil itu kebanyakan, maksudnya hampir berapa persen dari jumlah ibu hamil dok itu awal tahun kita ibu hamil itu 8 di antaranya anemi. Itu yang menyebabkan stunting masih tinggi. Apalagi ada ibu hamil ujung-ujung lahiran tanpa ada periksa atau ketemu dulu, terus ibu hamil kurang dari 20 tahun. Kasusnya tahun ini yang hamil tanpa diinginkan istilahnya duluan itu jumlahnya sampai bulan ini sudah ada 5 orang. Di antaranya bayinya memang ada yang stunting dari ibu hamil dan anemi itu. Dari saya cukup sekian. Bila kita berdua hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih pada bimbingan Anda. Yang kedua yaitu dari pemaparan hasil penerimaan Februari dan atau Agustus 2022. Pendamping kecamatan, pendamping desa, dan bidan desa, dan para tamu undangan yang hadir pada kegiatan Rembuk Stunting ini. Terima kasih sebelumnya atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Mohon maaf sebelumnya, mohon izin saya mewakili Ibu Kepala Puskesmas Cikaka karena kebetulan pada hari ini kita juga terlaksana kegiatan Rembuk Stunting juga yang waktunya berbarengan dengan Desa Kumbang Jero. Akhirnya kami karena memang keterbatasan petugas kami banyak sekali kegiatan di puskesmas, akhirnya kami dibagi menjadi 2 tim. Semuanya itu dilaksanakan oleh Ibu Ada. Terima kasih atas kinerjanya selama ini, dan juga untuk Bapak-Bapak RT saya ingetin lagi karena semuanya banyak nakesnya ya. Jadi stunting itu masih ingat Bapak, stunting itu apa? Bapaknya bayi nunjukkan soalnya ya Bapak. Jadi kita harus Bapak stunting apa ya Pak? Terus kenapa Pak stunting? Terus kurang gizi. Iya, Bapak namanya nunjukkan sama. Iya. Jadi stunting itu Bapak, jadi bedanya dengan kurang gizi ada bedanya. Ya, kalau stunting itu memang posisinya gagal tumbuh. Ya, gagal tumbuh karena memang kurang energi proteinnya dalam jangka waktu lama. Ya, kalau berat badannya nggak naik karena sakit, karena memang makannya kurang dalam waktu seketika nggak apa-apa. Tapi kalau dalam jangka waktu lama bertahun-tahun itu bisa menyebabkan
92 yang naik, 92 yang nggak naik berat badannya, sama 49% gitu. Nah, kemudian ini yang mau kita titik beratkan adalah jumlah balita yang tidak naik berat badan, Pak. Takutnya mempengaruhi hasil output dari EPPGBM gitu. Takutnya nanti berat badan atau tinggi badannya naik berapa senti pun sangat berarti. Jadi kalau bisa diusahakan tinggi badan itu diukur setiap bulan dan dientrikan ke EPPGBM. Kemudian ini adalah rekap status gizinya. Gizi buruknya ada 3 orang, Pak. Kemudian gizi kurangnya ada 9 orang. Kemudian berat badan yang kurangnya ada 23 anak. Kemudian jadi jumlah stunting tahun 2025 bulan Agustus terdapat 27 anak atau dalam persenan 14,5%. Nah, target stunting kita ini memang nasional itu 18,8%, Pak, di tahun 2025. Kalau di Kabupaten Brebes di dinas itu 14%. Jadi kalau target puskesmas malah justru lebih kecil lagi, 10% harusnya, Pak. Jadi kalau dilihat dari Sukarja capainya 14,5%, masih secara puskesmas targetnya belum tercapai dan secara dinas di tingkat kabupaten belum tercapai. Jadi mungkin kalau bisa di tahun depan mudah-mudahan bisa kurang dari 10% ya, Pak ya. Insya Allah mudah-mudahan. Kalau dari kami PMTBOK-nya balita 4 orang dan ibu hamilnya 4 orang. Jadi nanti di kami pun ada anggaran untuk balita, stunting dan 4 anggaran juga untuk bumilken. Juga jadi mungkin nanti bisa masaknya berbarengan biar tidak terlalu berat untuk kadernya dalam melaksanakannya. Mungkin itu saja dari saya. Saya berharap data ini bisa menjadi acuan untuk nanti keputusan atau diskusi membuat anggaran pencegahan stunting di tahun 2026. Mungkin kurang lebih saya mohon maaf dari saya. Saya juga terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekali Pak, kamera ada kali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Kepala Desa Sukarja yang saya hormati, Ibu Gede, beserta anggota yang saya hormati, Bapak Sekretaris Perangkat Desa yang saya hormati juga, Bapak Ibu Kader Desa Sukarja yang saya hormati dan saya banggakan. Saya izin waktu Bapak Ibu, kalau tadi di perangkat acara menyampaikan pemaparan tidak sesuai. Padahal pemaparan itu sudah jelas terkenal disampaikan oleh Ibu Dokter perwakilan dari Puskesmas. Mudah-mudahan lomba musim abdi Kanisa Sukarja biasa bersilaturahmi, biasa menjangkau sadulur kita khususnya kangge jajaran Desa Sukarja kangge bagi ini. Bapak Ibu anu simpul dihormat, sim abdi tadi dongkap tadi hasil Pak. Dah ini mau buat gang. Sim abdi dongkap tadi nyata selaku pendamping desa kecamatan dengan kapayuna namun kangge dibutuhkan punya sekedar konsultasi sekali bisa membaca insya Allah disiap kangge membantu memfasilitasi pemilih ayah bisa dibantu si abdi dan RKPS. Jadi kan berubah dari tentang pembina RKPS dan PPS insya Allah kangge mudah-mudahan
ayah hal-hal mudah-mudahan tujuan Pak Guru hayang mengentaskan stunting sama perubahan sebagai salah satu tolak ukur keberhasilan dari desa itu. Salah satunya adalah bisa mengurangi warga stunting. Kualitas sekarang pembangunan bibit unggul. Insya Allah amin Bapak. Biasa kalau bisa bekerja dari ini. Terus kan dina Indonesia data Indonesia bagian hukum dan desa mereka mengambil salah satu menjanjikan komitmen Bapak Ibu selaku perwakilan di masyarakat, kader kesehatan, sekarang pemerintah desa, tos kayak itu bahwa komitmen dia insya Allah akhir tahun 2020 harus dijalankan. Saya akan melakukan peluang di karena nanti kurang datang dari Bapak Ibu, nomor ini Bapak Ibu saya maklum. Sebab Bapak nanti ini undang-undangnya stunting Bapak, nggak omong. Ngomongnya siapa? Tapi mudah-mudahan ia sana silakan Pak Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Kepala Desa Sukareja, yang saya hormati tim dari kecamatan yang dalam hal ini diwakili oleh Bapak Lukman Hakim SPP 2 Puskesmas yang diwakili oleh Ibu Dr. Ernawati dan teman-teman ketua tim penggerak PKK dan kader PKK yang saya hormati, ketua LPN beserta anggota, ketua RT RW Desa Sukareja dan semuanya saja hadirin yang hadir pada kesempatan siang hari ini yang saya hormati. 20 orang bumil kali 12 bulan. Ini berarti estimasinya begitu ya? Oke, bising bocorin ngandung beri. Kemudian balita stunting ini 10 orang yang tahun ini kita adakan 5 orang, sekarang 10 orang. Naik juga. Naik, datang-datang naik. Ya, nanti kita lihat tanggal bulan ya. Oke. Kemudian ini untuk mobil care 4 orang. Ini untuk mobil care 50 hari sama, udah berapa? Ya. Kalau stunting kan itu 50 hari. Ya, untuk mobil care sama. Oh beda. Di sini tahun ini ya. Tahun ini kita menganggarkan untuk mobil care berapa hari? Kita menganggarkan sama dengan stunting yang 26 hari. Berarti 90 hari. Kemudian insentif PPKBD 6 orang kali 50.000 kali 12 bulan. Ini SMD 3 petugas kali 50.000. Cuma satu pertemuan ini Bu Bidan. SMD satu kali dalam setahun. Oh iya, mending 150.000. Kemudian ini untuk musyawarah MMD petugas 3 orang beserta 22 orang dan snack harusnya ini lebih Bu. Enggak, petugas itu tadi snack-an jumlahnya ini jelas nambah. Kemudian
Kemudian nominal juga nambah. Pembacaannya karena memang diskusinya sudah ya. Ini tidak ada apa lagi beda. Oh menyusul ya, oke siap. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Apabila ada yang berkenan, saya dari akhir pertama berbicara. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk selanjutnya penandatanganan berita acara Bapak Kepala Desa, RDS dan Kecamatan. Kepadanya persilakan. Dengan membaca Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin.